Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Haji Sapuri Musa dan teman-teman semuanya yang saya banggakan, di sini izinkan saya Siti Mariam dari kelompok 9 dari kelas 6A dengan NPM 19106310 Di sini ingin mempresentasikan hasil pembahasan dari kelompok saya, yaitu tentang inovasi pendidikan kesetaraan. Nah, mungkin langsung aja teman-teman, mohon disimak videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini ada apa sih inovasi pendidikan dan pendidikan kesetaraan itu? Nah, di sini maksudnya adalah inovasi pendidikan itu sendiri adalah suatu ide, produk atau hasil karya baru yang bisa digunakan sebagai pembaharuan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Kemudian dari pendidikan kesetaraan itu yaitu adalah pendidikan non formal yang ditunjukkan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di jalur sekolahan. Nah, baik teman-teman, di sini ada pembahasan selanjutnya yaitu program kesetaraan. Nah, program kesetaraan ini terdiri dari paket A, paket B, dan paket C. Nah, penjelasan dari paket A itu sendiri yaitu program paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non formal setara SD atau MI. Bagi siapapun yang terkendala kependidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikannya. Nah, pemegang ijazah program dari paket A ini memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian dari paket B itu adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non formal setara SMP atau madrasah sanawiyah bagi siapapun yang terkendala kependidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan dasar. Nah, pemegang ijazah program paket B ini memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP atau madrasah sanawiyah. Kemudian dari paket C, apa sih paket C itu? Adalah program pendidikan menengah pada jalur pendidikan non formal setara SMA atau madrasah aliyah. Kemudian dan ini juga bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal dan berminat atau memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. Nah, sama juga nih teman-teman, dari paket C ini pemegang ijazah program paket C memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMA atau madrasah aliyah. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada fungsi dan tujuan program kesetaraan. Nah, di sini bisa kalian lihat teman-teman di samping, yaitu pertama ada menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung. Kemudian ada putus sekolah juga, tidak pernah sekolah atau minoritas etnik, dan anak yang bermukim di desa terbelakang atau miskin, terus bermasalah secara sosial, terpencil atau sulit dicapai karena letak geografis dan atau keterbatasan transportasi. Kemudian di sini ada menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua warga masyarakat dari usia produktif melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup. Kemudian ada memberikan kontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama bagi pendidikan masyarakat Indonesia dari minimal 9 tahun sehingga mampu meningkatkan Human Development Index atau HDI dan upaya menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah. Kemudian ada melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk mengaktualisasikan diri sekaligus meningkatkan mutu kehidupannya. Kemudian itu untuk memberikan peluang kepada warga masyarakat yang ingin menuntaskan pendidikan setara SDMI atau SMPMTS atau SMA atau madrasah aliyah, atau juga yang sederajat dengan mutu yang baik. Baik, selanjutnya di sini ada program pendidikan kesetaraan, yaitu memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan pendidikan formal baik SD, SMP, dan SMA. Nah, selain itu juga, ini waktu dan tempatnya juga fleksibel teman-teman. Jadi program pendidikan kesetaraan ini memiliki sasaran yang berbeda dengan pendidikan formal. Tapi secara umumnya sasaran dari program-program pendidikan non formal itu yaitu ada ketentuannya teman-teman, seperti penduduk 3 tahun di atas usia SD atau MI itu kisaran dari 13 sampai 15 itu paket A. Kemudian penduduk usia sekolah yang tergabung dengan komunitas e-learning, kemudian sekolah rumah, sekolah alternatif, komunitas atau berpotensi khusus seperti pemusik, atlet atau pelukis dan lain-lain. Kemudian penduduk usia sekolah yang terkendala masuk jalur karena ekonomi terbatas, waktu terbatas, geografis, baik etnis, minoritas, atau suku terasing. Kemudian ada penduduk usia SMA atau madrasah aliyah yang memang berminat untuk mengikuti program paket C gitu teman-teman. Kemudian ada penduduk di atas usia 18 tahun yang berminat mengikuti program paket C karena berbagai alasan.
Nah, baik teman-teman, selanjutnya di sini ada pembahasan terkait acuan standar penyelenggaraan dari pendidikan kesetaraan. Nah, di sini ada poin pertama yaitu ada standar isi. Standar isinya yaitu mencangkup kerangka dasar dan struktur kurikulum. Terus belajar, kemudian kalender pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan non formal. Nah, dari kurikulum ini lebih memuat konsep terapan, tematik, dan berorientasi kecakapan hidup. Kemudian di poin kedua ada standar proses pembelajaran, yaitu pada nomor 3 tahun 2008 tentang standar proses bahwa pembelajaran pendidikan kesetaraan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, serta pengawasan program pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran baik dalam bentuk tatap muka, tutorial, maupun mandiri sesuai dengan jumlah SKK yang tercantum dalam standar isi program dari paket A dan paket B. Kemudian ada jumlah maksimal peserta didik dari kelompok atau rombongan belajar. Kemudian berikutnya yaitu ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Kemudian SKL ini maksudnya adalah pendidikan kesetaraan yang sama dengan pendidikan formal, akan tetapi memiliki kekhasan sendiri. Meliputi paket A yaitu lulusan memiliki keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Paket B yaitu memenuhi tuntutan dunia kerja. Paket C untuk memiliki keterampilan berwirausaha. Kemudian ada poin keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu ketentuan tentang pendidik atau tenaga kependidikan ada sebagai berikut. Yang pertama itu pendidik untuk pendidikan kesetaraan program paket A dan paket B adalah tutor atau pamong belajar dan narasumber teknis untuk pembelajaran keterampilan. Kemudian tenaga kependidikan sekurang-kurangnya meliputi tenaga pengelola atau penyelenggara pendidikan kesetaraan dan tenaga administrasi, serta dibantu dengan tenaga perpustakaan dan tenaga laporan jika diperlukan. Kemudian ada standar pengelolaan, yaitu pendidikan kesetaraan yang merupakan standar minimal, meliputi perencanaan program, penyusunan KTSP, kegiatan pembelajaran, pengelolaan sarana prasarana, penilaian hasil belajar dan pengawasan. Dan pengelolaan pendidikan juga menerapkan manajemen berbasis satuan pendidikan dengan ciri kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kemudian standar pembiaya, yaitu pembiayaan pendidikan kesetaraan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, biaya personal, standar penilaian pendidikan. Kemudian dari standar penilaian itu juga meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu inovasi pendidikan dan kesetaraan. Nah, di sini inovasi ini dikhususkan untuk di masa pandemi ya, pembelajaran di masa pandemi. Di sini penjelasannya yaitu pada aktualisasi Merdeka Belajar pada pendidikan kesetaraan melalui pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 telah terjadi secara ilmiah. Pasalnya, sebelum pandemi program pendidikan kesetaraan telah melakukan 6 inovasi. Nah, di sini antara lain yang pertama yaitu penyusun kurikulum 2013 untuk pendidikan kesetaraan yang sangat kontekstual. Kemudian di poin kedua yaitu membuat aplikasi secara daring. Kemudian membuat produk pembelajaran dalam bentuk modul atau silabus. Kemudian poin keempat yaitu menyusun tes penempatan untuk peserta didik. Kemudian kelima yaitu membuat aplikasi ijazah, dan terakhir membuat e-rapport. Kemudian salah satu bentuk layanan pendidikan dasar atau menengah untuk mendukung wajib belajar pendidikan, yaitu adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan yaitu merupakan program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum yang mencangkup program paket A setara SDMI, paket B setara SMP atau madrasah sanawiyah, kemudian paket C setara SMA atau madrasah aliyah. Baik teman-teman, alhamdulillah pembahasan dari kelompok saya sudah selesai. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin bertanya terkait pembahasan dari kelompok saya, dipersilakan teman-teman. Untuk pertanyaannya dimaksimalkan 3 pertanyaan. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.